Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu implementasi fisiologik pada penjadwalan pengairan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama, ada Alifil Akyun, kemudian ada teman saya Amelia Marsanda, dan saya sendiri Indah Korenisa. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh teman saya Alifil Akyun. Baik, terima kasih. Untuk bab yang pertama yaitu introduction. Indonesia merupakan salah satu negara di bagian Asia Tenggara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia terdiri dari berbagai sumber daya. Salah satunya sumber daya pertanian dan perkebunan yang tersebar luas di Indonesia. Pemerintah telah memposisikan sektor pertanian menjadi bagian dari prioritas utama dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan pesat. Salah satunya terdapat pada sistem kendali dalam teknologi yang cerdas. Untuk selanjutnya yaitu sistem irigasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan air guna membantu kelancaran kegiatan pertanian. Tahapan yang dilakukan adalah dengan pembuatan sarana dan prasarana irigasi untuk mengalirkan dan menyediakan air secara teratur. Logika fazi merupakan pengembangan dari logika boolean yang hanya mengenal nilai 1 dan 0. Sementara itu, logika fazi mengenali nilai-nilai ambang yang ada di antara kedua bilangan tersebut. Menurut penelitian, fuzzy logic dapat digunakan untuk melakukan penjadwalan sistem irigasi untuk mengairi sawah. Dalam literatur review, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi irigasi sawah, menggunakan debit air sungai yang mengalir. Dalam menggunakan metode fuzzy, maka pengelolaan sumber daya air akan dibandingkan dengan luas lahan pertanian. Selain itu, juga peneliti menggunakan metode fuzzy Zugeno dan menggunakan Python codes in Jupyter Notebook sebagai metode dalam melakukan pengembangan sistem. Untuk yang pertama itu untuk konsep logika fuzzy. Konsep ini sedikit berbeda dari logika tradisional yang hanya dapat mempresentasikan sifat biner yang ditandai dengan 1 dan 0. Pada operator himpunan fuzzy digunakan untuk mengkombinasikan himpunan fuzzy. Berikut ini macam-macam operator dalam himpunan fuzzy. Untuk yang pertama yaitu ada N, operator irisan dalam himpunan. Yang kedua adalah OR, operasi gabungan pada himpunan. Untuk yang ketiga itu NOT, operasi komplement pada himpunan. Lalu selanjutnya yaitu logika fuzzy metode Zugeno. Pada metode Zugeno, output sistem tidak berupa himpunan fuzzy, dapat juga berupa persamaan linear dan konstanta. Dalam penyusunan himpunan fuzzy, pada penyusunan himpunan fuzzy, variabel input akan dikirimkan ke dalam himpunan fuzzy untuk mendapatkan nilai-nilai yang tepat. Selanjutnya, aplikasi fungsi implikasi. Tahap berikutnya implementasi fungsi implikasi yang berhubungan dengan suatu hubungan fuzzy. Terdapat aturan yang diterapkan yang memenuhi satu fungsi implikasi. Fungsi implikasi di sini yaitu untuk menghitung fungsi minimumnya. Lalu yang selanjutnya yaitu defazifikasi. Defazifikasi adalah proses untuk mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang akan diubah menjadi suatu bilangan yang real. Untuk mendapatkan semua itu tentu kita akan membutuhkan Python code, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Python adalah Interpret High Level Programming Language for General Purpose Programming. Berjalan dengan sistem interpret dan bisa dipakai untuk berbagai interpret. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk Jupyter Notebook. Jupyter adalah aplikasi notebook yang digunakan untuk membuat dan menyatukan semua ini. Baik itu teks atau narasi, kode hidup, persamaan tampilan hasil, gambar statis, dan visualisasi grafis dalam satu file yang interaktif.
Mungkin untuk selanjutnya, untuk bagian bab metode bisa dijelaskan oleh teman saya, Indah Hoirunisa. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, metode yang digunakan pada pengembangan sistem ini. Metode yang digunakan adalah flowchart. Berikut merupakan flowchart dari sistem penjadwalan pengairan tanah. Yang pertama, user akan diminta untuk menginputkan luas lahan. Kemudian program akan memanggil fungsi tentukan luas lahan. Kemudian akan menginputkan input debit air dan akan memanggil fungsi tentukan debit air dan tentukan jadwal dan display jadwal. Selanjutnya merupakan flowchart fungsi tentukan luas lahan. Yang pertama, terdapat sebuah percabangan atau pemilihan yang menjadi aturan dari penentuan luas lahan yang diinputkan. Yang pertama, apabila luas lahan kurang dari 30, maka luas lahan tersebut termasuk luas lahan yang kecil. Kemudian apabila lebih dari 30 dan kurang dari 90, maka luas lahan tersebut adalah normal. Dan terakhir, apabila luas lahan tersebut lebih dari 90, maka luas lahan tersebut besar. Kemudian fungsi debit air. Sama halnya dengan luas lahan, fungsi tentukan debit air juga memiliki beberapa percabangan dan pemilihan. Yang pertama, apabila debit air kurang dari 30, maka debit air tersebut kecil. Apabila debit air lebih dari 30 dan kurang dari 90, maka debit air tersebut normal. Dan apabila debit air lebih dari 90, maka debit air tersebut besar. Selanjutnya, flowchart dari penentuan lama pengairan lahan. Yang pertama, ada beberapa aturan untuk penentuan lama pengairan tersebut. Yang pertama, apabila luas lahan kecil dan debit air kecil, maka lama pengairan normal. Apabila luas lahan kecil, debit air normal, maka waktu pengairan sebentar. Dan apabila luas lahan kecil, debit air besar, maka lama pengairan sebentar. Selanjutnya, apabila luas lahan normal dan debit air kecil, maka lama pengairan lama. Kemudian apabila luas lahan normal, debit air normal, maka lama pengairan normal. Dan apabila luas lahan normal, debit air besar, maka lama pengairan sebentar. Selanjutnya, luas lahan besar dan debit air kecil, maka lama pengairan lama. Apabila luas lahan besar, debit air normal, maka pengairan normal. Dan terakhir, apabila luas lahan besar, debit air besar, maka lama pengairan sebentar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia Marsyanda. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dibahas tentang implementasi fuzzy logic pada penjadwalan irigasi. Dijelaskan pula hubungan antara luas lahan dan debit air yang akan mempengaruhi lamanya irigasi pada lahan tersebut. Yang pertama ada identifikasi dan fuzzifikasi. Luas lahan mempunyai 3 variabel linguistik, yaitu kecil, normal, dan luas. Berikut adalah tabel keanggotaan luas lahan. Yang pertama untuk luas lahan kecil dengan batas nilai X kurang dari atau sama dengan 30 hektar. Selanjutnya luas lahan normal dengan batas nilai 30 sampai 90 hektar. Selanjutnya luas lahan luas batas nilainya X lebih dari 90 hektar. Kemudian ada debit air. Debit air mempunyai 3 variabel linguistik, yaitu kecil,
normal, dan besar. Berikut merupakan tabel keanggotaan debit air. Yang pertama untuk debit air yang kecil dengan batas nilai Y kurang dari atau sama dengan 30 hektar. Kemudian debit air normal dengan batas nilai Y antara 30 sampai 90 hektar. Dan debit air luas batas nilai Y lebih dari 90 hektar. Kemudian keanggotaan lahan pengairan mempunyai 3 variabel linguistik, yaitu sebentar, normal, dan lama. Berikut merupakan tabel keanggotaan lama pengairan. Untuk yang pertama, dengan lama pengairan sebentar, batas nilai 35 liter per detik. Kemudian yang kedua, lama pengairan normal dengan batas nilai 60 liter per detik, dan lama pengairan lama dengan batas nilai 100 liter per detik. Selanjutnya ada pembentukan aturan. Aturan digunakan untuk pencarian atau mendapatkan kesimpulan dari identifikasi. Berikut adalah tabel yang digunakan. Dijelaskan aturan yang digunakan dalam perhitungan fazi. Operator yang digunakan adalah operator N. Bisa dilihat dalam tabel memiliki input luas lahan dan debit air yang akan menghasilkan output lama pengairan. Seperti yang dijelaskan pada flowchart sebelumnya, contohnya di sini untuk luas lahan kecil dan debit air kecil akan menghasilkan lama pengairan normal. Selanjutnya ada hasil penjadwalan waktu. Pada penelitian ini menggunakan data luas lahan yaitu 60 hektar dan debit air sebesar 37,28 liter per detik. Data tersebut akan diproses dalam algoritma fazi yang akan menghasilkan sebuah nilai untuk menentukan lama irigasi pada lahan. Berikut adalah rumus untuk menghitung lahan. Yang pertama, mu lahan kecil dengan rumus D min X per D min C. Untuk mu lahan normal dengan rumus X min A per B min A. Dan untuk mu lahan luas, rumusnya 0. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung debit air. Yang pertama untuk mu debit kecil dengan rumus D min X per D min C. Selanjutnya mu debit normal dengan rumus X min A per B min A. Dan mu debit luas dengan rumus 0. Setelah tahap fusifikasi, selanjutnya adalah tahap inferensi untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan pada aturan yang diterapkan. Pada metode Sugeno, defusifikasi dilakukan melalui perhitungan weighted average atau WA. Berikut merupakan rumus untuk melakukan defusifikasi. Ini adalah tabel yang memiliki data dari perhitungan menggunakan rumus-rumus pada tabel sebelumnya. Untuk rumus weighted average, yaitu A1Z1 ditambah A2Z2 ditambah A3Z3 dan seterusnya, per A1 ditambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Dengan keterangan WA adalah weighted average, AN adalah nilai predikat aturan ke N, dan Zn adalah indeks nilai input atau konstanta ke N. Dari data yang sudah kita punya, dimasukkan ke dalam rumus tersebut, yang didapat 0,2 dikali 60 ditambah 0,2 kali 35 tambah 0,6 kali 100 tambah 0,3 kali 60 per 0,2 tambah 0,2 tambah 0,6 tambah 0,3. Sehingga hasil yang didapat adalah 97 per 1,3 dan akan menghasilkan 74. Jadi, untuk lama pengairan yang dibutuhkan adalah 74 menit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alifil Akin. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya yaitu pada bab 5 terdapat kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan sistem kendali otomatis pengairan menggunakan metode Fasi Sugeno, yaitu penerapan sistem kendali otomatis pengairan menggunakan metode Fasi Sugeno dapat memberikan lama waktu pengairan untuk lahan pertanian dengan luas tertentu secara tepat. Sistem pengendalian irigasi lahan mempermudah pengaturan air pada lahan pertanian melalui jarak jauh, mengirimkan data dan mengatur pintu air dengan tepat dan efisien, serta jangkauan yang luas dalam memperoleh hasil untuk waktu lama pengerjaan lahan. Berikut ini terdapat beberapa referensi yang totalnya ada 16. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya, Indah Khairunisa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila masih ada tutur kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.